Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang makan, ada aja gitu ya masalah atau gangguan pada makan. Nah, gangguan kebiasaan makan ini sendiri bermula dari yang namanya berbagai kumpulan penyakit yang akhirnya berpengaruh pada jadwal makan yang tidak teratur, rasa cemas, rasa khawatir, apalagi kalau berkaitan dengan makan yang berujung pada bentuk badan, berat badan, dan lain sebagainya. Jika dibiarkan begitu terus, ini bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu dampak gangguan makan pada mental. Namun sebelum kita membahasnya, kalau ngomongin tentang kesehatan mental ya pemirsa ya, waduh ini pressure-nya sangat luar biasa, apalagi di masa pandemi. Salah-salah berbuat, salah-salah bertindak, salah-salah melangkah, ini bisa bikin mood kita jadi jelek. Yang kita perlukan di masa pandemi ini adalah bagaimana kita bisa memboost mood kita, alias mood boosternya apa sih. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact seputar mood booster. Apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai mood booster kita? Kita lihat yang pertama, tidur siang. Nah, bagi Anda nih terutama ya, bagi yang sudah mulai WFO gitu ya, kalau WFH juga sebenarnya bisa sih diantisipasi dengan tidur siang gitu. Ketika kita lagi capek-capeknya, entah itu kita memanfaatkan jam istirahat siang kita mungkin ya, setelah makan siang kita sempatkan entah 15 menit atau 30 menit gitu ya untuk tidur siang, karena katanya ini bagus banget untuk merefresh pikiran kita, otak kita, semangat kita gitu ya. Bahkan saya pernah membaca itu di salah satu negara Eropa, di Spanyol kalau tidak salah, itu justru ada satu kantor gitu ya yang mewajibkan karyawannya untuk tidur siang. Wah, sangat luar biasa ya, bagaimana kemudian dampak dari tidur siang ini sangat berpengaruh pada kinerja karyawan-karyawannya ya. Jadi kalau Anda ingin mood booster, udah capek dari pagi sampai siang kerja, perlu mood booster, coba pejamkan mata Anda sebentar di tidur siang ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Mendengarkan musik. Nah, ini juga banyak banget orang-orang yang feeling release gitu ya, ketika mereka ngedengerin musik gitu. Jadi kalau bisa musiknya yang cooling down, yang menenangkan seperti itu ya. Jangan musik-musik yang malah bikin kita menjadi nangis gitu ya. Nah, ini juga menjadi sangat penting ketika mungkin kita kayak aduh, ini kayaknya moodku udah acak-acakan gitu ya. Nah, coba deh Anda luangkan waktu sejenak, entah itu pakai earpiece gitu ya. Anda coba dengerin lagu yang menenangkan supaya mood Anda bisa kembali lebih ceria. Lagu-lagu yang Anda suka aja, nggak perlu ngikutin tren gitu ya. Pokoknya yang Anda suka, entah itu dangdut, pop, atau apapun, pokoknya dengerin musik yang Anda suka. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Makanan sehat dan lezat. Nah, ternyata makanan sehat dan lezat ini nggak hanya berpengaruh loh pada kesehatan fisik kita. Ketika kita mengonsumsi makanan yang sehat dan juga lezat, pastinya ya secara tidak langsung kita akan merasa, aku menikmati hidup dengan makanan-makanan yang lezat. Nah, siapa tahu nanti akan muncul itu ya hormon-hormon yang kebahagiaan, entah itu dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin, dan lain sebagainya ini muncul sehingga kita bisa bahagia. Yuk makan sehat dan juga lezat supaya moodnya kembali naik. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Temui atau peluk orang tersayang. Wah, ini kalau di rumah ya, mungkin kalau di masa pandemi nggak bisa asal meluk orang ya, atau nggak bisa asal ketemu sama orang. At least pasangan kita di rumah, mungkin setelah kita bebersih gitu ya, mungkin moodnya lagi jelek, tiba-tiba kita, aku mau peluk dulu istri aku atau suami aku gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Atau kalau nggak bisa ketemu langsung, yang lagi LDRan, mungkin bisa video callan dulu gitu ya pemirsa, untuk kembali meningkatkan mood kita, semangat kita buat kerja gitu ya. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Ngobrol dengan teman atau keluarga. Nah, ini juga menjadi sangat penting, entah itu kita kerja di kantor atau kita WFH. Penting bagi kita untuk kayak, oke, pas lagi moodnya jelek nih udah karena deadline-nya terlalu banyak, coba break sebentar, ngobrol sama temen yang ada di kantor gitu ya, atau keluarga yang ada di rumah, entah itu suami, anak, ibu atau bapak, untuk sekadar melepaskan sesuatu yang bikin kita stres dan akhirnya bisa membuat mood kita kembali baik. Oke, itu tadi beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai mood booster kita, dan kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa kita udah bahas ya hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai mood booster kita. Karena apalagi di masa pandemi kita perlu tambahan mood booster gitu ya. Supaya hari kita lebih berwarna, lebih bersemangat. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Hani Kumala, MPSC Psikolog dari Biro Layanan Unika Atmajaya. Selamat pagi Miss Hani, apa kabar? Pagi, Mat. Kabarnya baik banget. Kabarnya baik banget. Selalu baik ya kalau ngobrol sama Miss Hani. Oke, Miss, hari ini kita akan membahas tentang mood booster. Nah, kayaknya banyak ya, apalagi kalau kita lihat masa-masa sekarang ini tekanan menjadi banyak, pokoknya permasalahan mungkin lebih pelik seperti itu ya. Kita perlu mood booster. Kadang-kadang kita nggak nyadar hal-hal yang simpel yang ada di sekitar kita dan bisa kita lakukan. Sebenarnya ini bisa membuat mood kita kembali lebih baik. Ada orang yang moodnya jelek tiba-tiba nggak tahu harus ngapain, moodnya cembah jelek gitu kan. Jadi malah uring-uringan nggak jelas, akhirnya semuanya mess up, berantakan. Nah salah satu hal yang harus kita bahas hari ini adalah hal apa aja sih yang bisa kita lakukan sebagai mood booster gitu. Yang pertama adalah tidur siang. Ini tidur siang efeknya ke mood kita gimana sih Miss? Efeknya gini, kalau kita nih tidurnya kurang, apalagi sekarang nih masa pandemi ya. Yes. Orang tuh tidurnya jamnya mundur gitu. Betul. Kan. Jam 1, jam 2 berarti. Terus kalau siangnya kita nggak tidur, tenaga kita tuh nggak cukup, energi kita nggak cukup, mood kita jadi berantakan, irritable banget, digangguin sedikit senggol bacok jadinya. Jadi usahain kalau bisa itu supaya membaik, kita sempetin tidur siang. Mungkin nggak yang 2 jam juga ya, tapi bisa power nap 15 menit, 20 menit, setengah jam gitu. Jadi diusahakan supaya apa, mood kita baik. Kalau kita bakal jadi senggol bacok kalau kita tidak membiasakan atau memberi waktu untuk kita bisa tidur siang. Begitu, Mat. Oke. Selain moodnya lebih baik gitu ya, kan aku juga pernah baca nih Miss, katanya kalau misal nih entah itu di kantor atau lagi WFH gitu ya, ketika mungkin deadline kita lagi numpuk gitu ya, udah mentok nih kayak idenya, nggak tahu harus gimana lagi gitu ya, tidur siang entah itu 15, 20 apa 30 menit itu katanya bisa membuat kayak refresh lagi pikiran, idenya bisa keluar lagi. Itu bener nggak sih secara psikologisnya gitu? Iya, karena kita kan udah capek dipaksa ya. Otak kita kan juga sebenarnya kurang lebih cara kerjanya seperti mesin. Kalau sudah panas, ya dia ngeblank. Mau kita paksa, dapat ide ya nggak dapat. Dibawa istirahat sebentar, diistirahatkan supaya ide-ide barunya muncul gitu. Jadi nggak bisa kita paksa. Nggak bisa, nanti tubuhnya protes. Oke, even if kita orangnya yang workaholic banget gitu ya. Setiap orang pasti ada batasannya gitu ya. Kalau kita kan bisa ngukur diri kita sendiri ketika kita udah kayak aduh udah mentok banget nih. Jangan dipaksakan, kasihan otaknya gitu ya. Dan setiap orang kan pasti beda-beda gitu. Oke, Miss, kita lanjut yang kedua. Mendengarkan musik. Nah, mendengarkan musik ini musik yang seperti apa? Yang happening atau yang memang kita sukain aja sesuai minatnya kita, nggak usah ngikutin orang gitu ya, dan efeknya ke mood kita gimana ini Miss Hani? Kalau musik, kita memang benar yang tadi Mat bilang juga gitu ya, dengerin musik yang memang kita suka. Tapi kita perlu perhatikan juga nih, kalau kita moodnya lagi buruk, jangan dengerin musik yang justru bikin kita tambah mellow. Kan biasa orang gitu ya, udah lagi sedih katanya dengerin lagu sedih supaya sedihnya keluar, gitu kan. Terus nggak jadi putarnya lagu sedih, itu nggak akan bikin moodnya membaik. Apa bedanya ya kalau kayak gitu dengan orang yang lagi keberpipis dia malah minum, gitu kan? Betul. Jadi kalau memang kita lagi sedih, justru kita perlu dengarkan musik yang sebaliknya, yang membantu mood kita tuh boost up gitu kan. Tadi kan booster ya, bukan bikin mood kita yang tambah jadi bete, begitu kan? Jadi perlu dengerin musik yang sesuai dengan selera kita. Tapi kemana mood kita mau bawa. Kalau kita dengerinnya lagu sedih, ya sudah ke arah sana lah mood kita akan terbawa. Jadi kita perlu pilih dengan baik musik yang kita mau dengarkan. Oke, ya. Ketika ditanya, kamu suka lagu apa, suka musik apa, pop gitu. Terus dengerin lagunya apa pas lagi moodnya jelek. Ku menangis gitu ya, nambah nangis ya Miss ya gitu. Itu kan lagu yang happening banget gitu ya. Jangan yang menangis-menangis ya, yang happy-happy lah gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Makanan sehat dan lezat. Secara tidak langsung kan kita sebagai orang umum gitu ya Miss ya, berpikir ketika makanan sehat dan lezat ini hanya berpengaruh pada kesehatan fisik karena asupan gizi, protein, mineral, vitamin dan lain sebagainya. Ternyata ada hubungannya ya, ternyata antara makanan dengan mood atau kondisi psikologis kita. Gimana nih?
kalau kita makan makanan yang sehat tapi nggak enak misalnya ya, iya secara tubuh itu bagus, vitamin, mineral, gizi semua masuk, tapi kan kita nggak happy. Makanannya nggak enak, makanannya nggak sesuai sama lidah, ya moodnya kan nggak akan naik juga ya. Kalau seperti itu, jadi memang perlu makanan selain yang sehat juga yang lezat gitu, supaya mood kita bagus. Kalau enggak, ya seperti tadi, kita jadinya makan pun tidak dinikmati. Bukan masalah kita tidak bersyukur ya, tapi ya memang mood kita kan perlu dibantu juga dengan makanan, begitu. Jadi nggak bisa asalnya pokoknya sehat, tapi jus-jusan sayur yang pahit, iya itu sehat, tapi kan kurang lezat. Jadi kita perlu cari kombinasi yang ada di tengah-tengahnya. Kan zaman sekarang banyak banget tuh sepertinya ya, catering makanan yang sehat dan juga lezat. Jadi kita perlu pandai-pandai juga mencarinya, atau mencari sendiri, masak sendiri, tapi perlu mengkombinasikan keduanya. Karena kalau enggak kita makan pun nggak happy, ya sayang sekali. Begitu. Jadi harus kombinasi ya, ini win-win solution gitu ya. Sehat iya, lezat juga iya. Jadi untuk kebutuhan fisik iya, kebutuhan psikis juga iya gitu ya. Dua-duanya dapat. Oke, misi selanjutnya adalah temui atau peluk orang tersayang. Wah, mungkin kalau di masa pandemi nggak asal peluk orang ya. Yang penting peluk pasangan sendiri gitu atau temui gitu. Gimana nih, Miss? Karena gini, kenapa pelukan itu bisa jadi mood booster? Karena gini, teorinya ketika kulit bertemu dengan kulit itu tuh memberi rasa yang rileks, yang nyaman. Jadi ketika kita berpelukan, itu memang rasanya lebih nyaman, seperti Teletubbies berpelukan gitu ya. Itu memang memberikan rasa yang menenangkan tubuh kita. Jadi kita penting sekali, jika memungkinkan peluklah orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Ya pastinya jangan kita pulang-pulang dari kantor kotor, masih banyak virus kita bawa di badan, kita berpelukan ya jangan. Gitu, nanti mendatangkan hal yang tidak baik. Tapi itu memang perlu sekali, karena itu memang memberikan rasa tenang, rasa rileks. Jadi usahakan lakukan itu. Kalau bisa pagi hari sebelum pergi bekerja, kalau sudah WFO gitu kan, ya peluklah orang-orang di sekitar kita, orang-orang tersayang. Aduh, romantis banget ini ya. Hari Senin udah ngomongin yang romantis-romantis, biar tambah semangat ya Miss ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Ngobrol dengan teman atau keluarga. Nah penting nggak sih untuk kemudian mungkin ya ketika udah WFO nih, deadline udah numpuk, kita moodnya udah jelek karena udah mentok sana sini, ngobrol sama teman kerja atau sahabat di kantor atau ketika WFH kita juga sempetin deh sebentar ngobrol sama entah itu pasangan atau bapak, ibu atau anak atau siapa orang yang ada di rumah. Ini menjadi penting, Miss. Gimana nih? Penting, karena begini, kalau kita dulu tuh ya belajar, manusia kan makhluk sosial. Betul. Bagaimanapun orang suka bilang aku introvert, gak butuh orang. Tapi se-introvert-introvertnya seseorang, kita ini tetap makhluk sosial. Kita nggak bisa sendirian gitu, jadi perlu banget untuk kita bisa ngobrol sama orang lain. Kalaupun masih WFH, belum bisa tatap muka, ya nyalakanlah video call sambil di depan laptop kita, sebelahnya handphone kita nyala, mungkin video call. Karena tidak bisa, manusia itu makhluk sosial, bagaimanapun tetap butuh berelasi, mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan rasa lelahnya. Nggak bisa kita sendirian ngomongin sama boneka gitu kan. Agak mengerikan ya kalau itu terjadi terus-menerus. Oh, kita tidak perlu, sekalian kita bisa menyampaikan isi hati kita, pendapat kita. Tapi yang perlu diingat, kita perlu pandai-pandai memilih orangnya. Jangan sampai ketika kita habis ngobrol, justru kita malah kena dibully atau kena toksik gitu ya. Kita perlu memilih juga kepada iya, nanti malah jadi jangan ya, itu kan jadi bahaya. Berarti memang harus penting kalau kita ngomongin dengan siapa dan apa yang menjadi topik pembicaraannya ya, supaya orangnya tepat, nggak kompor gitu ya, nggak ember dan juga nggak toksik. Niatnya ingin jadi mood booster malah bisa ngancurin mood. Terima kasih Miss Hani Kumala, MPSI Psikolog dari Biro Layanan Unika Atma Jaya sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini menjadi bekal yang baik, apalagi ini hari Senin ya. Wah, ini banyak orang yang kadang-kadang merasa kayak it's really hard to start my Monday gitu ya. Nah, ini mungkin hal yang baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita selama seminggu ke depan dan minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih Miss Hani, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Miss Hani. Pagi juga. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, dampak gangguan makan pada mental kita. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Jab Mustopo Baktiar, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Jab, apa kabar? Pagi, kabar baik, salam sehat semuanya. Oke, sehat selalu ya dok ya. Semoga kita semua sehat terus dan pandemi segera usai gitu ya dok ya. Amin gitu ya dok ya. Ya, Oke, dok, hari ini kita akan membahas tentang dampak gangguan makan pada kesehatan mental kita seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin gangguan makan dok atau eating disorder, ini sebenarnya yang gangguan yang seperti apa? Apakah murni dari fisiknya atau dari kejiwaannya juga ada pengaruh ini dok? Ya, kepengaruh kedua-duanya, ya, fisik dan psikis. Jadi gangguan makan ini suatu gangguan yang tidak wajar. Makannya nggak wajar dia. Makannya bisa berlebihan atau makannya kekurangan. Ya, ada dua istilah itu. Kalau makannya kekurangan namanya anoreksia nervosa. Kalau makan berlebihan namanya bulimia nervosa. Jadi dua hal yang sama-sama gangguan, nggak wajar dulu. Oke, nah ya. Anoreksia dan yang satunya lagi tadi lupa saya jadinya. Nah, ini ada hubungan dengan tingkat stres seseorang nggak sih dok? Ada. Bahkan berhubungan dengan suatu gangguan psikiatri tertentu. Misalkan dia pencemas, ya, atau dia mengalami suatu depresi, atau dia tipe-tipe orang yang sangat perfeksionis, ya. Dia ingin mendapatkan citra diri atau postur badan yang menarik, ya kan? Nah, ya kan dia ingin seperti itu jadinya. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ya. Makannya sengaja dikurus-kurusin badannya, diet, ya kan, minumnya sedikit, makannya sedikit, bahkan dia menggunakan obat-obat tertentu untuk mencapai berat badan yang diinginkan, sampai mengganggu, ya. Sampai sebegitunya ya, karena mungkin akhirnya dia merasa takut gitu ya ketika makan gitu ya, karena berkaitan dengan berat badan atau bentuk badan gitu ya dok ya. Tapi kalau akhirnya dasarnya sih memang kurang percaya diri itu, kurang percaya diri sehingga dia menjadi low self esteem, sehingga dia menjadi ke arah citra dirinya supaya lebih baik. Oke. Berarti self esteemnya itu jadi rendah banget sehingga akhirnya ke body image-nya sama self image-nya menjadi berdampak buruk gitu ya dok ya. Nah ini kan kalau itu dari sisi kejiwaannya dok. Nah ini kan mau tidak mau ketika orang makannya sedikit, semuanya sedikit gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin makan sedikit, kurang makan, jarang makan, jadwal makan teratur, itu kan kita selalu mengenal istilah penyakit yang berhubungan dengan lambung kan, seperti itu. Apalagi kalau makannya sedikit, jarang, terus kemudian sering konsumsi obat-obatan juga, ini pengaruh ke organ lambungnya nggak sih dok sebenarnya? Pasti. Nah, selain lambung, organ lain juga kena, ya kan? Nutrisinya kan kurang kan, nutrisi kurang, larinya bisa ke jantung, ke ginjal, ke elektrolit badannya, ya, misalkan natriumnya rendah. Kloridanya rendah, kaliumnya rendah, karena minumnya sedikit, gizinya kurang. Pasti kalau organ tubuh yang lain terkena dia dampaknya. Oke, jadi tidak hanya sekadar lambung ya dok, bisa pengaruh ke seluruh tubuh ya? Bukan hanya lambung saja, ya kan? Gitu. Betul. Ibarat kata kalau ibarat kata kalau mobil ya dok ya, bensinnya udah habis gitu ya, nggak diisi-isi tapi disuruh dipaksa jalan, ya nggak bisa ya, malah rusak seperti itu ya dok ya. Oke. Bensinnya diganti solar. Nggak sesuai. Nggak sesuai juga nanti malah mobilnya yang biasa city car dikasihnya solar gitu ya, nggak bisa juga ya. Oke, dok. Yang menjadi pertanyaan itu kadang-kadang gini, untuk kita yang tidak mengalami eating disorder atau gangguan kebiasaan makan ini kan kita bisa melihat dok, orang ini kayaknya kok kurusnya nggak biasa gitu ya, atau kenapa dia jarang makan seperti itu. Tapi untuk orang yang mengalaminya sendiri dok, yang mengalami gangguan kebiasaan makan ini sendiri, sebenarnya mereka sadar nggak sih kalau mereka mengalaminya gitu dok? Sadar. Sadar, mereka sadar, mereka punya tujuan itu tadi, ya kan, untuk meningkatkan citra dirinya dia. Untuk meningkatkan citra dirinya dia itu, dia melakukan itu supaya penampilannya menarik, ya kan, supaya orang memuji dia, kamu kurus langsing, ya kan. Padahal kan itu kan
dampaknya kan dari segi kesehatan psikisnya kan nggak bagus. Oke. Berarti dengan motivasinya adalah saya pingin kurus gitu ya, saya pingin langsing dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal yang menuju ke sini ini kan pasti ada pemicunya, Dok. Maksudnya nggak apa bahasa Jermannya itu ujuk-ujuk gitu ya, nggak tiba-tiba gitu ya, nggak tiba-tiba dia pingin kurus dan lain sebagainya gitu, yang membentuk citra dirinya orang ini gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, faktor apa saja yang akhirnya membuat mereka berpikir demikian? Apakah faktor lingkungan di mana dia berada, di mana dia bersosialisasi ini juga berpengaruh, Dok? Pengaruh, ya, pengaruh lingkungan, sosial, kultural, budaya, ya, pengaruh dari keluarga, ya, keluarga yang banyak tekanan, keluarga yang kesepian, ya, bisa mempengaruhi kehidupan dia sehingga dia tidak ada figur yang mencontoh dia. Akhirnya dia ingin mendapatkan citra dirinya seperti itu, ya. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya ada nggak, Dok, satu golongan atau kategori orang-orang tertentu gitu ya, entah itu dari sifat atau kepribadian atau dari faktor yang lain, yang mereka ini masuk golongan orang-orang yang rentan mengalami gangguan kebiasaan makan, atau dengan orang-orang yang tidak hanya sifat atau kepribadian, tapi juga yang tadi disebutkan di lingkungan yang membentuk mereka akhirnya memiliki pola pikir seperti itu gitu, Dok? Ada, misalkan dia tipe orang yang tadi yang saya bilang, ya kan, ingin perfect, ya, atau dia tipe yang pencuriga bisa juga, ya, pencuriga atau pencemas, ya, atau dia juga cenderung ke arah depresi, ya, orang yang depresi juga gitu, makannya banyak atau makannya sedikit, ya, itu untuk mengalihkan dia punya tekanan itu, untuk mengalihkan, habis makan dikeluarin lagi, ya kan, ada, habis makan dikeluarin lagi, habis makan banyak dia olahraga, capek-capekin supaya seolah-olah makanannya itu terbakar kalorinya, atau dia minum obat kurus. Nah itu kan salah satu gangguan kan. Gitu. Oke, nah, kalau arah situ. Kalau dari sisi jenis kelamin, Dok, maksudnya ada nggak yang lebih rentan, entah itu laki-laki atau perempuan, Dok? Ya, jenis kelaminnya persentasinya dari epidemiologinya biasa terjadi pada wanita remaja. Wanita remaja atau wanita dewasa muda, menjelang dewasa, ya, dewasa muda. Itu biasa hampir 80% terjadi pada populasi itu. 80%. 80% itu nilai 80% wanita, ya, 1-2% dari seluruh populasi. Kira-kira seperti itu. 80% wanita remaja wanita atau wanita di usia muda seperti itu ya, Dok, ya. Ini tinggi sekali ya, Dok, ya, prevalensinya sampai 80% di kategori tersebut gitu. Nah, ini juga kebetulan kan Dokter Jab juga menyebutkan wanita remaja atau wanita muda di awal-awal gitu ya. Nah, ini juga aku sempat baca, Dok, kalau remaja ini juga rentan gitu. Apakah ini berkaitan dengan masa pubertas mereka, di mana mereka sedang mencari jati diri mereka, sehingga akhirnya dengan ini tipe-tipe orang, image-image di luar, kalau lo kok kalau mau cantik kamu harus berbadan seperti seorang model gitu, peragawati. Jadi aduh aku nggak bisa makan banyak nih, sehingga akhirnya ujung-ujungnya ya itu tadi gangguan makan, Dok. Gimana nih? Intinya oke, boleh seperti itu, ya kan. Tapi remaja ini atau dewasa muda ini harus dibekali oleh pengetahuan mengenai kesehatan juga. Ya, nggak masalah, dia mau langsing kayak, dia mau cakep kayak, dia mau bodinya ideal body kayak gitar, ya kan, gitu, ya kan, kayak gitar, nggak masalah. Tapi dia harus dibekali oleh pengetahuan mengenai kesehatan, mengenai nutrisi, ya kan, seperti apa yang baik itu, ya kan. Kita lihat dulu, ya. Jadi yang dibilang gangguan makan ini apabila dia sudah kurusnya mengurangi dari BMI, ada hitungan BMI namanya, ya, Body Mass Index, ya. Nah, apakah dia mencapai ideal atau kurang? Ada tuh ya hitungan itu, Body Mass Index, ya, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat, ya, ada nilainya, ya. Nah, kalau dia sampai kurang dari situ, ya, nah itu mengalami gangguan kan, masalah. Pokoknya dia mau seperti figur-figur tertentu yang dia ingin tiru nggak masalah. Ya. Tapi kita harus lihat batasan-batasannya dan pengetahuan dia mengenai kesehatan, ya, batasannya seperti apa.
harus dibekali jadinya, harus dibekali. Jadi harus cerdik istilahnya, harus cerdas ya, seperti itu. Oke, boleh-boleh saja meniru siapa untuk kebaikan, tapi harus ada batasannya dan caranya yang sehat gitu ya dok ya. Nah ini kalau berkaitan dengan makan kan, ya tadi dokter menyebut tidak hanya lambung tapi juga banyak seperti itu ya. Nah sebenarnya dok, ada yang lebih berbahaya lagi nggak kalau kita berbicara tentang riwayat penyakit seseorang yang mengalami gangguan kebiasaan? Misal dia ada komorbid apa yang hingga akhirnya bisa memperburuk kondisi kesehatannya ketika mereka mengalami gangguan makan ini dok? Ya, misalkan dia ada komorbid gangguan jantung kasarnya, ya kan? Atau dia gangguan sakit mah sebelumnya, ya kan? Misalnya. Nah itu mempengaruhi organ-organ lain, ya. Atau dia tipenya pencuriga, ya kan? Dari segi kejiwaan, ya. Nah, atau dia misalkan tipenya pencemas, itu mempengaruhi juga, ya. Jadi dia kalau misalkan berat badannya naik sedikit, dicemas, ya kan? Langsung dikurusin lagi, ya kan? Dengan nggak mau makan, orang makan enak dia nggak mau. Ya kan, atau dia olahraga berlebihan, dipompa, ya kan, atau dia minum obat pencahar, obat langsing, gitu kan, gitu. Ada pasien saya seperti itu, ya, dia minum obat sampai dia akhirnya nggak bisa tidur, ya kan, biasa obat-obat kurus gitu kan terseger kan, nggak bisa tidur kan, betul. Nah, tidurnya kurang jadinya, metabolisme dipacu, langsing dia memang kurus, ya kan, tapi dia jadi paranoid, jadi ada gangguan lain, gitu. Akhirnya dia dibawa sama orang tuanya. Banyak tuh obat-obat itu dijual secara online tuh, ya, obat pelangsing, ya. Gitu. Aduh, serem banget ya dok ya. Gitu. Apalagi kalau obat pelangsingnya berpengaruh pada tadi obat pencahar ya. Waduh, udah nggak tenang semua tuh. Perut nggak tenang, organ nggak tenang, dirinya juga nggak tenang, jantung, organ yang lain juga semuanya nggak tenang deh. Pokoknya malah sangat mengganggu ya dok ya. Oke, dokter Jab. Iya, oke dokter Jab, nanti kita akan lanjut lagi. Ini seru banget kalau ngomongin tentang makan ya. Sesuatu yang harusnya menjadi pendukung kesehatan kita malah jadi berbalik gara-gara gangguan kebiasaan makan dan harus segera diatasi. Nanti kita lanjut lagi dok di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, dampak gangguan makan pada mental gitu ya. Jadi ternyata ada hubungan loh antara gangguan kebiasaan makan dengan kesehatan mental kita. Nah bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Jab Mustopo Baktiar SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Mayapada Hospital Tangerang. Dokter Jab, kita lanjut lagi. Dok, ini kalau kita ngomongin kan tadi dokter sempat menyebut juga ya ada orang muntah-muntah mengeluarkan lagi makanan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau ada nggak sih dok gejala-gejala yang lain gitu ya dari gangguan kebiasaan makan ini, entah di luar dari yang mungkin muntah, mungkin ada rasa insecure, rasa ketakutan atau seperti apa dok? Ada nggak gejala-gejala yang mungkin berkaitan dengan psikologis mereka sehingga akhirnya orang ini mengalami gangguan kebiasaan makan gitu dok? Ada. Ya, gejala lain yang bisa kita temukan yaitu dia suka berdebar, ya, mudah cemas, berdebar, ya, atau dia merasa kok hidup ini nggak semangat, ya kan, kehilangan minat, ya kan, karena body saya seperti ini nih, gitu kan, saya menjadi kurang semangat nih, tadinya saya suka melakukan kesenangan tertentu menjadi tidak menarik diri, ya kan, gitu, ya, nah itu hal seperti itu harus disikapi, harus dinilai. Jadi yang bersangkutan merasa yang bersangkutan seringkali tidak menyadari, ya. Tapi keluarga harus lebih peka untuk memperhatikan hal-hal seperti itu, ya. Oke, berarti seringkali terjadi seperti itu. Oke, berarti orang-orang di sekitar kita ini harus menjadi support sistemnya kita gitu ya dok ya, untuk mengetahui dan mengawasi gitu ya. Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan kemudian dok. Kalau orang mengalami gangguan kebiasaan, bila tidak ditangani dengan baik ya dok ya, ini ya nauzubillah min zaliknya sih, nauzubillahnya gitu ya dok ya, ini bisa nggak sih berakibat fatal pada ya entahnya itu dia suicidal action gitu ya, menyakiti diri sendiri ataupun yang mengakhiri hidup gitu ya, nggak berakhir pada kematian gitu dok?
bisa saja ya dia melakukan self harm, self harm ya. Misalkan tujuannya untuk kalau misalkan dia merasa ada orang yang mengatakan sesuatu tentang dirinya dia merasa bersalah, ya kan? Kesalahan itu dilampiaskan dengan melukai diri sendiri, ya kan? Ya, menggaris-garis tangannya, ya kan? Nah, itu namanya apa istilah itu? Terus ada pasien satu dibilang barcode. Dia bikin barcode di tangannya, dibilang. Saya nggak ngerti pertama barcode apa. Dia kasih unjuk nih dekat lengan sebelah kirinya ada barcode. Nah itu dia merasa bahwa dia merasa bersalah sehingga kesalahannya itu dia lampiaskan dengan melukai tangannya. Bikin barcode di tangannya. Maksudnya barcode itu dia habis melukai diri dia sendiri atau gimana tuh, Dok? Melukai diri sendiri. Oke. Melukai sendiri, garis-garis tuh tangannya di barcode, seperti barcode. Maksudnya kayak barcode habis garis-garis. Ternyata beneran ada. Wah, itu serem banget, Dok. Saya agak linu-linu itu dengernya, Dok. Gitu ya. Wah, sangat mengerikan sekali. Nah, ini kan menjadi satu hal yang sangat mengerikan ya, Dok ya, yang bisa nauzubillahnya mengakhiri hidup seseorang seperti itu gara-gara masalah makan seperti itu. Tapi kalau misal gini, Dok, ada satu profesi, banyak profesi ya. Beberapa di antaranya kan kayak entah itu model, pramugari yang memang mereka ini looknya itu harus terjaga, artis-artis, aktor segala macam gitu ya, Dok ya. Dengan tuntutan profesi mereka di mana mereka harus look slim gitu, terlihat langsing gitu. Nah kan ada orang yang mungkin langsingnya mudah, ada yang cuma minum air putih aja langsung mengembang kan seperti itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan sih, Dok, sebenarnya antisipasi untuk makannya dikontrol tapi nggak se ekstrim sehingga akhirnya berujung pada gangguan makan gitu, Dok? Ya, jadi pertama kembali lagi ke yang bersangkutan, ya kan? Kan nggak semua orang mengalami gangguan seperti itu. Kita nilai dulu ya, frekuensi yang dilakukannya itu berapa kali. Misalkan yang disebut gangguan itu ada kriterianya, ya. Yang disebut gangguan itu apabila perilaku kebiasaan makan yang nggak benar itu, yang salah itu dilakukan dalam frekuensi dua kali minimal dalam seminggu. 2 kali minimal misalkan, ya dia melakukan tindakan seperti itu, ya tujuannya untuk makan, terus habis makan dikeluarin, ya dicolok mulutnya, dimuntahin, ya itu bulimia namanya. Atau dia makannya sedikit-sedikit, ya kan? Kadang-kadang orang kan ada yang makan rutin kan, ada sate dia makan, dia rutin. Nah, apabila dilakukannya lebih dari 2 kali seminggu, itu lama dia mengalami gangguan makan, ya. Nah, yang itu satu. Yang kedua, pengetahuan dia mengenai kesehatan sama nutrisi, ya. Walaupun dia kelihatannya langsing, kurus, tapi kalau dia nggak sehat, ya kan, elektrolitnya rendah, terus gizinya kurang, ya, kurang protein, atau dia kekurangan mineral atau vitamin, ya. Nah itu kan nggak bagus juga. Jadi dia harus dibekali juga dengan pengetahuan, ya. Tapi ada juga tuh yang public figure itu dia tetap aja dengan body dia yang apa adanya dia bisa menerima. Karena kan seseorang itu kan dinilai dari kemampuannya dia, bukan dari penampilan fisiknya aja. Ya. Dari kemampuan dia, dari dia punya kecerdasan dia, atau dia punya kelebihannya dia, yang dinilai dari situnya kan. Bukan hanya dari penampilan fisik aja. Betul. Kalau dia punya percaya diri tinggi, bahwa dia punya kemampuan, nggak masalah kan. Tinggal dia memoles sedikit aja mengenai bodinya. Iya betul, kalau percaya dirinya tinggi kan jadi kelihatan aura cantiknya juga kelihatan gitu ya, aura gantengnya juga kelihatan gitu ya, Dok ya, karena PD-nya itu ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, Dok. Aku bacakan ya, Dok ya. Ini dari Mbak Dini nih. Mbak Dini, Dok, saya itu introvert dan merantau untuk kuliah. Belakangan ini saya kehilangan nafsu makan, apalagi pas makan bareng sama teman-teman. Karena saya makannya sedikit lambat, ketika yang lain udah selesai makan, saya malah insecure. Akhirnya malah muncul rasa mual, rasa kenyang. Itu kenapa ya, Dok ya? Oh, mungkin karena yang lain udah selesai, dia jadi kayak diperhatiin mungkin ya, Dok ya, sama yang lain. Kok kamu belum selesai sih? Akhirnya malah mual terus kenyang sendiri gitu. Itu kenapa ya, Dok ya? Itu psikologis juga ya, Dok ya? Atau gimana nih? Ya, kita lihat dulu apakah ini sering terjadi, apakah memang jarang-jarang terjadi, ya.
kan kita ketemu teman makan-makan kan nggak selalu terus-terusan kan. Nah, kita lihat, kita nilainya itu dalam kondisi di mana dia di luar ketemu dengan teman-teman ya. Nah, satu. Yang kedua, kan tadi bilang kan bahwa makannya lambat ya. Apakah itu mempengaruhi dia sehingga dia menjadi selalu ketinggalan atau apa ya? Gitu. Yang berikutnya jenis makanannya juga mempengaruhi, ya kan? Jenis makanan yang dimakan. Misalkan temennya pesan apa, dia pesan apa, apakah makanan itu sudah disajikan apa adanya, ya kan? Dia suka atau tidak? Itu juga kita harus tanyakan lagi lebih dalam, ya, Mbak Dini ya, gitu, ya. Nah, kenapanya itu, jadi harus dinilai lagi. Nah, terus dari introvertnya juga mempengaruhi, ya. Kan kita kalau makan rame-rame kan, biasa kan ngobrolnya kan, kalau orang yang tipenya ekstrovert kan dia suka ngobrol rame-rame, ya kan, gitu kan. Dia itu memang tipenya dia. Tapi kalau dia tipenya introvert, itu mempengaruhi kan. Dia sukanya kesendirian, makannya sendiri, paling atau berdua. Kalau sampai rame-rame sekali dia nggak bisa, ya kan, nggak nyaman. Gitu. Karena basicnya dia udah introvert, gitu kan. Ada yang seperti itu kan, itu mempengaruhi, ya kan. Makan bareng-bareng teman-teman, berapa banyak temennya. Gitu. Apalagi dibilang dia introvert, itu mempengaruhi juga. Mempengaruhi kan. Berarti rasa tidak nyamannya itu karena dia introvert dan harus makan bareng sama teman-teman, hingga akhirnya muncul rasa insecure tadi kali ya dok ya? Rasa nggak nyaman itu ya? Oke. Ya, oke. Semoga ini data yang perlu kita carikan ya. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Dini dan tetap semangat dan semoga sehat terus ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Ya, oke. Semoga bisa berubah menjadi extrovert ya. Atau minimal bisa mengkompensasi lah ya. Introvertnya bisa lebih menyesuaikan ya. Oke. Kalaupun nggak habis mungkin bisa dibungkus ya dok ya, nanti dimakan di rumah gitu. Yang penting kan makan hemat juga ya, apalagi anak kuliah nih ya. Nanti, kan? Oke, semoga bisa menjawab ya Mbak Dinia, tetap semangat dan sehat selalu. Oke, terima kasih sudah menghubungi kami. Kita lanjut lagi dok. Dok, apa sih ketika tadi kan dokter sudah menyebut gejala dan lain sebagainya tentang gangguan kebiasaan makan. Pertolongan pertama apa sih dok yang bisa kita lakukan ketika mungkin ada teman kita atau anggota keluarga kita yang mengalami gangguan kebiasaan makan, dan di titik mana pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di rumah ini kayaknya udah nggak sanggup lagi nih di rumah, kita harus bawa ke rumah sakit gitu dok? Ya biasa kalau misalkan kondisi seperti ini kita lihat, ya kan biasa orang yang anoreksia ini dia kekurangan gizi ya, nutrisinya kekurangan dia, ya Anda lihat kurus sekali misalkan ya, terus fungsi-fungsi kehidupannya juga terganggu ya, terus kemampuan berpikirnya juga terganggu karena kekurangan nutrisi dan gizinya itu ya. Nah, pertolongan pertama kita harus secara organ dulu kita selamatkan ya. Kita kasih suplemen makanan-makanan yang bergizi ya. Apabila dia bersedia, kita rawat di rumah sakit ya, diinapkan ya, kita cari kalau memang sudah benar dia mengalami gangguan makan seperti itu, kita koreksi dulu, periksa laboratorium, dikoreksi dulu organ-organ tubuh apa yang terganggu, kita koreksi, kita obatin. Setelah itu baru kita bersamaan memberikan terapi psikologi ya, terapi psikologi, misalkan dengan terapi kognitif, terapi perilaku ya, bahkan kita berikan obat-obatan kalau perlu ya, kita cari penyebabnya apa dia sampai berlaku seperti ini. Apakah dia tipe orang yang obsesi kompulsif, perfeksionis, apakah dia tipe orang pencemas, apakah dia mengalami depresi, ya kita eksplorasi lebih dalam lagi, ya. Oke, kalau memang mungkin sudah tidak tertangani di rumah, harus segera dibawa ke rumah sakit, ketemu sama dokter untuk dilakukan pengobatan atau terapi-terapi, tindakan-tindakan yang diperlukan supaya tidak berlama-lama di kondisi seperti itu karena bisa berdampak buruk pada kesehatan gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips-tipsnya dok. Tadi kan dokter sudah menyebutkan semuanya nih ya, gangguan kebiasaan makan, gejala dan bagaimana cara mengobatinya. Mungkin nanti di segmen terakhir kita akan membahas apa saja tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah gangguan kebiasaan makan, terutama mungkin untuk remaja juga. Tadi dokter menyebut ya, wanita usia muda atau remaja yang rentan mengalaminya sampai 80%. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita
kali ini. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tentang dampak gangguan makan pada kesehatan mental kita. Masih bersama dengan Dr. Djap Mustopo Baktiar SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Mayapada Hospital Tangerang. Dr. Djap, kita lanjut lagi ya dok ya. Ini kita akan bahas tips ya untuk mencegah gangguan kebiasaan makan, terutama mungkin untuk anak-anak remaja atau wanita remaja yang tadi Dr. Djap sebutkan. Yang pertama adalah mendorong pola makan sehat. Nah, seberapa penting sih dok? Maksudnya mungkin dididik dari dini ya dok ya, dari anak-anak remaja untuk pola makan sehat yang akhirnya ini bisa pengaruh ke kesehatan fisik dan juga psikisnya mereka ini dok. Ya, oke. Ya, jadi dari keluarga, terutama orang tua, ya, memang pola asuh itu mempengaruhi. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu pola asuh, ya kan? Nah, di mana keluarga-keluarga yang kurang peduli, yang acuh sama anak-anaknya, misalkan, ya banyak kan sekarang kan keluarga-keluarga yang dua-dua kerja, tidak ada figur di rumah yang bisa dijadikan contoh oleh anak itu, ya kan, makan sehat itu seperti apa, ya kan anak-anak itu biasa kan meniru, ya kan, dia meniru yang di rumah itu, ya makan sehat seperti apa, ya kan, gitu. Apakah dia dikit-dikit pesen nggak junk food apa itu kan nggak sehat, ya kan, gitu. Ya, jadi makan sehat itu kan seperti apa itu harus diedukasi, ya mempengaruhi keluarga yang acuh, keluarga yang kesepian, keluarga yang ini itu mempengaruhi pola makan seorang anak. Ya, jadi dari situ dasarnya. Oke, apalagi kalau kita ngomongin pandemi ya dok ya, mungkin bapak ibunya WFH lebih sibuk di rumah, akhirnya nggak sempat masak, dipesenin malah junk food aja makannya gitu ya. Ini nggak baik ya. Oke, apalagi masa pandemi jarang gerak juga, waduh ini tambah-tambah ya. Oke, yang selanjutnya dok, luangkan waktu untuk berbicara tentang body goals. Nah ini juga menjadi sangat penting ya dok ya, karena gini, apalagi anak-anak sudah main media sosial di mana mereka mungkin hampir setiap hari melihat sesuatu yang indah-indah gitu ya menurut definisi mereka, hingga akhirnya membentuk bahwa standar cantik, standar ganteng itu yang langsing, yang seperti ini dok. Penting bagi kita untuk ngomongin tentang body goals anak-anak, tentang ya tadi dokter sering menyebut citra diri gitu dok. Gimana nih? Ya itu juga mempengaruhi ya. Jadi body goals ini kita kasih pengetahuan juga ke remaja, anak-anak mengenai apa sih itu body goal yang diinginkan ya. BMI apa ya, apa tadi BMI, body mass index ya, apa berapa nilainya yang baik ya gitu. Terus dikasih buat keseimbangan antara work from home atau school from home ya. Nah, ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain yang di luar kan sekarang kan COVID itu udah mulai menurun nih ya kan. Dia bisa olahraga outdoor ya, misalnya ya, berjalan atau jogging ya di lapangan ya, di lingkungan rumahnya ya gitu. Dia bisa lakukan seperti itu ya. Yang penting kebutuhan nutrisinya terpenuhi, walaupun dia gemuk atau dia kurus ya kan. Yang penting kebutuhan nutrisinya terpenuhi dan tidak ada gangguan dari pola makan yang nggak wajar tadi yang kita bicarakan. Tidak ada gangguan itu ya, pola makan yang tidak wajar ya. Apakah itu anoreksia atau bulimia yang nggak wajar di luar definisi itu ya. Berarti penting ya untuk ya edukasi tentang apa itu anoreksia, apa itu bulimia dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Oke, yang selanjutnya adalah tumbuhkan citra penampilan fisik yang sehat. Berarti kita juga sebagai orang tua harus ngasih tahu ya dok ya, yang sehat ini seperti apa. Tidak harus yang langsingnya kayak apa, sehat sesuai dengan BMI yang tadi dokter Djap sebutkan gitu ya dok ya. Iya. Ya ada nilai-nilainya Bang BMI itu ya, body mass index ya. Kalau nggak salah yang kurang itu kurang dari 18,5. Body mass index yang rendah ya, nilainya lebih kecil dari 18,5. Ya, kalau yang body mass index yang ideal 18,5 sampai 22,9 ya, yang saya ingat yang ideal ya. Kalau yang berlebihan di atas 23 ya, 23 sampai 30 lah kalau salah ya. Nah, kalau yang obesitas lebih dari 30 nilainya BMI-nya ya, body mass index. Rumusnya yaitu berat badan dibagi
tinggi badan dalam meter kuadrat. Oke. Nanti habis ini kita hitung-hitungan ya dok ya. Semoga saya di bawah nanti bisa dicari lah. Ya, rumusnya ada ya. Body mass index, nilai-nilainya juga ada ya. Oh, oke ya. Oke, nanti kita habis ini hitung-hitungan ya dok ya. Semoga ideal ya dok. Harus ideal katanya. Harus ideal. Oke. Selanjutnya kita harus meningkatkan kepercayaan dirinya dengan mungkin edukasi bahaya diet tak sehat atau emotional eating dok. Gimana? Ya, jadi kita harus menilai bahwa mengedukasi ya, memberikan pengetahuan kepada anak-anak ya mengenai makanan sehat itu seperti apa. Sekali-sekali boleh kita beli ya, makan. Tapi kalau mau sehat mah kita harus seimbang ya. Ada makanan yang ada sayurannya, ada buah-buahannya ya, ada dagingnya, proteinnya ya, seimbang lah ya, ada karbohidratnya, ada keseimbangan itu ya. Mungkin nanti bisa dinilai ya makanannya seperti apa. Ini menjadi edukasi yang sangat baik gitu ya dari orang tua kepada anak-anaknya supaya ini menjadi bekal baik, sehat fisik, sehat psikis juga seperti itu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Jab Mustopo Baktiar SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Mayapada Hospital Tangerang, sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Ini bekal bagi kita dok, apalagi kalau di masa pandemi mungkin stresornya lebih banyak, pressure-nya lebih berat, sehingga akhirnya banyak yang akhirnya mengalami gangguan kebiasaan makan. Ya semoga nauzubillahnya jauh-jauh gitu ya dok ya, kita tidak mengalami hal-hal tersebut. Pokoknya intinya kita sehat terus, pandemi sudah mulai agak mereda, itu harapan kita, dan semoga Indonesia dan dunia segera terbebaslah dari hal-hal yang tidak baik gitu ya. Terima kasih Dr. Jab, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi Dr. Jab. Terima kasih. Terima kasih kembali dok. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Madya Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.